Iya, sahabat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda sekalian, dimanapun anda berada, baik di video ataupun di seluruh Aceh, ya. Ini kita lagi bersama Ketum Mahzal Abdullah, yaitu Ketua HMI Cabang Sigli. Nah, ini saya ajak ngobrol, ya, sama Ketum Mahzal sambil ngopi. Kopinya belum ada ya, Ketum. Tapi ngobrol kita tetap jalan, ngobrol tentang PD. Ya, Ketum, apa harus diperkenalkan dulu nama Ketum ataupun nggak usah ya? Apa-apa. Sudah dikenal? Iya. Ya, kemarin sempat viral, ya kan? kemarin sempat viral ada Ketum Mahzal nih, bahwa Ketum Mahzal itu dipanggil oleh Polres PD ya tentang status di medsos itu ya, Ketum ya. Jadi bagaimana setelah pemanggilan itu, apa Ketum Mahzal itu masih kritis nggak tentang Insyaallah PD? kita tetap pada jalan benar. Ya. Kita juga menyuarakan ini bukan kepentingan pribadi saya sendiri, namun kita sebagai mahasiswa dan pemuda PD khususnya hari ini, kita harus mampu melihat dan mencerdaskan masyarakat PD dengan kebiasaan yang baik. Begitu Tumus. Terima kasih kesempatan mengajak kopi diskusi tentang PD. Ini jadi menarik, apalagi perubahan ini harus dikedepankan dan dilaksanakan oleh pemuda-pemuda. Kita juga tidak boleh lupa pada Indonesia ini yang merdeka. Sebab pemuda ya. Ya, jika memang pemuda ini tidak berperan, sungguh kita tidak merdeka pada tanggal 17. Ini kan Soekarno yang diculik oleh kalangan muda yang dibawa ke Rengas Dengklok. Iya. Ya, saya dengar di kalangan pemuda setelah pemanggilan Mahzal itu, Mahzal apa namanya tidak muncul lagi. Apa? Kenapa itu? Itu bukan saya tidak muncul. Iya. Dalam hal ini ada sedikit gangguan dengan FB saya, tapi bukan hal negatif. Ya. Artinya saya juga akan mengelola kekritisan saya dalam hal pencapaian yang baik untuk PD khususnya, dan kita tetap akan kritis. Oh iya. Jadi ini kan kita judul besar tadi tentang PD ya, tentang PD, ngobrol tentang PD. Nah, saya mau menanya dari ketua, bagaimana sikap pemuda PD sekarang melihat perkembangan yang terjadi di PD sekarang? Kan ketum sebagai pemuda ini. Persoalan PD hari ini memang sudah menjadi persoalan yang kompleks. Cuman kita selaku pemuda tetap optimis. Artinya pemuda PD hari ini harus sangat semangat dalam melihat kabupaten yang sudah terbilang sebagai kabupaten tua di Aceh. Nah, narasi-narasi di kalangan pemuda itu harus kita hidupkan kembali. Narasi yang bagaimana yang kita perlukan untuk membangun PD. Kita kembali melihat, ayo pemuda-pemuda PD, bangun narasi bersama. Tetaplah kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini menyentuh kita enggak? Nah, jika kebijakan-kebijakan ini tidak menyentuh masyarakat secara luas, ayo kita suarakan bersama, suarakan secara baik, berbicara melalui medsos. Kita berada di kondisi disrupsi yang semuanya ini bisa menjadi acuan dan bisa kita menyuarakan pendapat baik itu di media, dan terbukti kemarin saya menyuarakan itu. Saya dipanggil untuk memberi penjelasan. Nah, ini penting. Kita tidak boleh turun. Kita tidak boleh mundur dalam meraih cita-cita PD yang lebih baik. Artinya dinamika itu akan terus berjalan. Apalagi kita berbicara tentang politis. Ini terjemahannya juga politis. Nah, bagi kalangan muda kita harus melihat politis ini sebagai politik yang ideal. Idealnya bagaimana? Kita harus berpegang teguh pada sikap yang ideal untuk kemakmuran masyarakat. Gitu ya, Ketum ya. Jadi ini tentang apa lagi, tentang sejauh mana ya pencapaian visi misi yang katanya
PD Mesigra itu, apakah sudah ada perkembangan pencapaiannya itu gimana, Ketua Mazhab? Saya melihat perkembangan Kabupaten PD hari ini agak sedikit runyam dalam hal bagaimana sih seharusnya PD ini dibangun. Yeah. Ketika pasangan calon nomor 2 memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten PD, ini ada harapan baru yang ditenggarai oleh masyarakat PD tentang adanya PD Mesigra yang dengan slogan Gli Blang Laut. Ini penting, ini harapan baru. Bahkan bukan hanya masyarakat PD yang menanti Gli Blang Laut ini, bisa kita pastikan ini masyarakat bumi pun menanti bagaimana konsep, cita-cita dan mimpi yang pengen dibangun oleh politisi-politisi PD Mesigra, dan bagaimana mereka mensinergikannya dengan SKPK maupun dengan OKP, LSM dan semua pemangku kebijakan di sini yang termasuk di dalamnya Forkopimda. Harapan besar ini yang begitu bersemangat dan masyarakat ini mempercayakan ini pada PD Mesigra, hari ini belum kita lihat hasilnya. Ini kita sedikit kecewa dalam pencapaian ini. Namun selaku Pemda kita harus optimis. Artinya pencapaian daripada Gli Blang Laut, kita melihat dari visi misi kampanyenya ada esensi kesinergian antara manusia, alam dan Tuhan. Artinya kita bicara go green di sini, bicara tentang manusia kembali ke alam, manusia merawat alam, kesejahteraan manusia, human capital, bahkan religiositas masyarakat ini. Namun hari ini terkesan sebagai mimpi belaka. Semoga sih kita mau bersinergi kembali untuk membangun PD sebagai salah satu kabupaten tua di Aceh. Ini menjadi penting. Kenapa saya sering menyebut kabupaten tua? Kita punya sejarah panjang dalam kerajaan Aceh Darussalam hingga menggayat semangat Indonesia Merdeka. Ini punya peranan penting dan selalu menjadi pelopor-pelopor strategis kebijakan negara ini pada saat merebut kemerdekaan. Ya seharusnya yang tua itu yang lebih maju duluan ya artinya. Yang dibanding yang yang baru lahir kabupatennya kan ya, itu. Seharusnya kita kan sudah maju ya. Bicara normalnya kita sebagai kabupaten tua, kan kita sudah duluan maju, sudah duluan melangkah daripada kawan-kawan tetangga-tetangga kabupaten yang lain. Namun ini tidak pernah terwujud. Lucunya di situ. Tapi ini mungkin belum belum terrealisasinya visi dan misi Kanda Mazhabullah. Mungkin dalam beberapa bulan di penghujung kepengurusan ini, di penghujung jabatan bupati kita mungkin akan terrealisasi. Ya, kita harap begitu ya. Insyaallah, amin. Jadi ini ada saya kontrol itu di sosial media tentang ya kita mampir dulu tuh ya masih dengar ya masih. Ya rekan semua dimanapun Anda berada, selamat bergabung di siaran langsung kami tentang PD ya, tentang PD ya, di kalangan di perspektif pemuda, pandangan pemuda. Nah, jadi itu saya sambung tadi ataupun beberapa hari yang lalu saya juga pernah baca itu di sosial media, baik di Facebook, Instagram, ya, maupun di WA, kan. Jadi di situ persoalan yang viral sekarang tentang PD. Nah, ketua tahu kan tentang persoalan viral itu? Tahu dong. Apalagi bicara yang viral kan, kita kan kaum milenial yang selalu update ya. Jadi persoalan viral itu apa yang ketum ketahui tentang masalah yang viral itu apa? Nah, saya melihat dari statement Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten PD, Bang Syawal. saya mengapresiasi
dalam hal ini bentuk kritik yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bukan mengartikannya sebagai kepentingan politik. Kita kan pernah mengenyam pendidikan mahasiswa, kan Ketua Mustafa juga masih mahasiswa. Dalam artiannya begini, mahasiswa yang pernah dididik, kita diajarkan pada agent of social control, agent of change, dan agent of intellectual. Di sini kita menjadi pembawa perubahan, pengontrol daripada kebijakan, edukasi pada masyarakat, memperhatikan kebijakan pemerintah, dan kita juga menjadi check and balance daripada pemerintah. Dia pun dalam teori Montesquieu, itu dalam teori kekuasaan, dia menyebutkan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dalam hal ini, teori kekuasaan ini sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda tidak boleh diam. Dan saya menyikapi dari persoalan yang viral oleh Ketua KNPI itu terhadap pembakaran peci merah. Saya melihat ini sebagai kritikan yang tajam. Mengapa? 3 tahun pemerintahan Abu Syih, dari satu periode 5 tahun, seharusnya pemerintahan ini sudah matang, sudah terrealisasi, sudah sangat clear pembicaraan yang receh. Ini kita masih berkutat pada miskomunikasinya wakil bupati dengan bupati. Padahal kan persoalan ini sudah pernah di tahun-tahun sebelumnya pasca kemenangan sudah pernah terwujud dan bisa diselesaikan secara bijak. Nah, apa jadinya PD? 3 tahun yang usianya matang, pencapaian PD masih gerak belum terwujud, masyarakat masih moral-marit. Pimpinannya sibuk berdebat. Sebenarnya mereka mau rakyat manakah yang mereka sejahterakan? Patut kita pertanyakan kembali. Kemana arah PD masih gerak ini kan begitu. Saya melihat persoalan viral ini sebagai hal yang positif. Kenapa? Pemuda dan mahasiswa PD ini tidak boleh diam. Kita selaku agent of change, selaku pembawa perubahan, kita harus selalu melihat kebijakan pemerintah ini tercapai nggak kesejahteraan yang telah mereka janjikan. Ini persoalan janji yang harus kita tepati dan harus selalu kita awasi. Pemuda tidak boleh melempem. Saya sangat setuju apa yang telah diucapkan Ketua Syahwal, karena berbicara KNPI itu rumah besar kita, semua OKP yang ada di KNPI, baik itu anggota partai politik, organisasi kemasyarakatan pemuda, sejatinya HMI juga menjadi anggota rumah besar KNPI. Ini persoalan serius. Kenapa? Kita mengenali Ketua Syahwal ini sosok yang sangat kredibel, punya integritas yang mapan. Selama dia menjadi mahasiswa, aktivis mahasiswa di Uniga dulu, dia juga dikenal sebagai sosok yang punya kredibilitas tinggi, integritas tinggi. Nah, jika dia bersuara hari ini, pertanda PD sedang tidak baik-baik saja. Padahal dia dulu menjadi orang yang menyukseskan perubahan untuk PD melalui PD Masih Gerak. Namun apa jadinya hari ini? Kita hampir kandas di tengah jalan. 2 tahun ke depannya untuk menyukseskan satu periode PD Masih Gerak. PD ini harus benar-benar sudah menjadi kabupaten yang sejahtera. Harapannya kita begitu. Gitu ya, Ketua ya. Berarti tentang kasus viral tadi itu bagaimana tanggapan daripada seluruh pemuda ini mewakili daripada Ketum Mahzab? Apakah cekcokan itu terus berlanjut ya? Apa inginnya Ketua Mahzab itu bagaimana? Harapannya kita sih kan baik-baik saja. Bang Syahwal pun mengkritik ini tujuannya untuk baik. Kita yakin segala aksi demo ini yang pernah mahasiswa menangkan tujuannya untuk baik. Kenapa Orde Baru itu ada kesenjangan yang jauh dari kata baik.
yang jauh daripada harapan masyarakat. HMI hadir sebagai salah satu organisasi yang sudah sangat tua dalam perjalanan revolusi Indonesia. Ini melihat ini secara matang dalam konteks saya melihat pernyataan viral ini punya asbabun nuzul yang jelas. Asal apa? Cekcok antara bupati dan wakil bupati ini akan menjauhkan kita dari visi dan misi PDI Masih Gerak. Benar. Saya tidak terlibat dalam pemenangan kontestan pilkada yang dulu. Artinya saya mau melihat ini sebagai manusia yang independen dan kita sedang berada di kondisi belajar dalam kondisi politik Kabupaten PD, Aceh dan nasional. Artinya harapan ini penting yang harus ditanamkan. Nah, harapannya penyelesaiannya bagaimana sih? Saya sih berharap bupati dan wakil bupati PD itu ayo bicaralah secara bijak. Jika ini orang tua loh yang menjadi panutan bagi kami generasi muda. Saya berharap pada Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ini untuk memfasilitasi, mendorong supaya Abu Sy dan Bang Fad itu mau Islam. Persoalan teknis lainnya, kalau mereka mau niat baik untuk pembangunan ini akan selesai. Pencapaian dan harapan masyarakat ini pada pimpinan. Nah, pimpinan ini harus mampu menginterpretasikan daripada harapan masyarakat ini. Jadi sebelumnya Ketum Mazal ya, saya lihat ataupun kita pantau sama-sama ya, beberapa tahun ini kurangnya seperti kritikan daripada mahasiswa ataupun pemuda itu kurang ya, betul ya. Itu sebabnya kenapa ya? Boleh merokok kan? Apakah Ketum Mazal juga udah gentar, udah ciu dia pasca pemanggilan itu? Ketum Mazal biasanya kayak tahun-tahun yang dulu itu sebelum bupati ini ya, itu toa ya, mahasiswa turun ke jalan itu sudah sering. Tapi sekarang kita lihat tidak ada lagi gitu. Saya melihat begini, satu dinamika di Kabupaten ini hampir serupa dengan dinamika di kabupaten yang lainnya juga. Ya. Artinya kita ada masa yang sangat presisi dan kita kuat. Ada masa kita transisi. Nah, kondisi di hari ini bisa kita pahami sebagai masa transisi itu di kalangan pemuda. Nah, kenapa masa transisi ini berjalannya lama? Kita tidak pernah melatih diri kita untuk kritis. Kita tidak pernah mau melihat PD ini dengan hati yang jernih. Kita selalu sibuk mengartikan ini kepentingan. Sebenarnya bicara kepentingan, ada kepentingan yang lebih besar dari tujuan kita hari ini. Apa? Kesejahteraan masyarakat PD. Siapa yang nggak senang jika melihat masyarakat PD ini sejahtera? Ini kita masih tergolong sebagai kabupaten termiskin loh. Biarpun hari ini kita sibuk ngopi, masyarakat PD ngopi, ada gilnya pun, miskin tapi bahagia. Tapi ini bukan suatu kebanggaan. Kita masih miskin secara ekonomi, dan ini tidak baik. Kita dikenal sebagai salah satu kabupaten yang punya potensi. Iya. Persoalannya, kenapa kritikan ini mulai urung hadir di panggung dinamika kabupaten? Sosok pemuda yang dulu sudah hijrah, atau katakanlah begini, tidak ada regenerasi yang mapan yang ditinggalkan, sehingga masa transisi ini panjang. Kita mendidik diri kita dan menanam pada generasi selanjutnya. Ayo latih, hidupkan kembali nilai kritismu selaku pemuda.
Tan Malaka kan bilang kekritisan adalah kemewahan terakhir bagi pemuda. Jika kita tidak pernah mau melatih kritis, apalagi muda ini hanya kesempatan sementara, Bang. Habis itu kita sudah punya kepentingan lain. Ayo. Narasi Pemuda PD hari ini saya berharap untuk melihat dan memantau secara bersama-sama segala kebijakan dari pemerintah. Dan ini baik untuk kita. Kita tidak bicara lagi tentang kubu yang berseteru pada saat pilkada. Ini bicara kita tentang masyarakat ini di bawah kepemimpinan Ahusi dan Bang Fatullah yang jauh. Ya. Berarti itu sedikit pandangan daripada Ketum Mahzarullah sebagai ketua yang di Cabang Sigli ya. Beliau yang kemarin itu sempat viral hampir jadi tokoh besar di PD. Iya. Kemarin sempat satu rami ke Bawu gitu ya bilangnya sama Bawu ya. Sedikit lagi mau jadi tokoh bilang sama Bawu. Nah kemarin itu waktu kita satu rami di tempat Bawu itu ada sempat berbincang tentang apa itu dengan Bawu kemarin. Dalam ini kita menjadi mahasiswa agent of change, agent of social control, dan agent of intellectual. Kita tetap bersinergi dengan pemerintah. Jika yang kebijakan pemerintah itu baik, tetap kita support. Nah, kita tidak bicara kepentingan pribadi di sini, kita berbicara kepentingan masyarakat. Jika persoalan kebijakan pemerintah ini tidak searah dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, saya juga tidak akan diam selama amanah sebagai ketua HMI ini masih pada saya selama 1 periode. Saya akan berusaha untuk menjadi manusia yang merdeka dalam menyuarakan kepentingan partai. Dan kita tidak cukup sendiri, HMI juga butuh organisasi lagi. HMI tidak bisa menjadi suatu kekuatan besar, dan pemuda ini akan lemah jika kita saling melemahkan. Kita hari ini sudah berbicara di era disrupsi, kita harus mampu berkolaborasi dengan semua OKP, baik itu PI yang ada di PD. Salam untuk Ketua Umum PI, salam juga untuk Ketua Umum Ibnu PD dan Ketua Umum KNPI PD dan lain sebagainya. Akhirnya kita punya kekuatan besar dalam melakukan perubahan. Kita punya sejarah panjang, punya sejarah besar. Kenapa kita harus masih ciut? Jika kita ciut hari ini, kita sudah mengkhianati sejarah kita selaku pemuda. Ya tugas pemuda adalah agent of change ya, kemudian social control ya. Kalau pemuda ini lost control, ini jadinya bangsa akan hancur ya. Iya ketua ya. Bukan bangsa dirinya. Karena Nabi juga sempat bilang semangat pemuda itu bisa meruntuhkan gunung-gunung ya, seperti Soekarno ya. Soekarno bilang juga, beri saya 10 pemuda maka akan saya goncangkan dunia. Itu umpamanya. Sampai sekarang kita nggak pernah tembus Piala Dunia karena nggak cukup kan 11 orang pemuda dibutuhkan untuk Piala Dunia. Iya. Seharusnya 10. Baik, itu sedikit banyaknya kita ngobrol dengan Ketua Mahzal ya. Bagi kawan-kawan atau sahabat muda yang dari tadi menyimak, kadang-kala di penyampaian Ketua Mahzal ataupun ngobrol kami itu ada sedikit kesalahan ataupun ada yang tidak senonoh dengan perbincangan kami ini. Jadi kami berbanyak maaf ya daripada kawan-kawan sekalian ataupun sahabat muda sekalian. Ini juga buat perbaikan PD. Semoga diskusi ini sampai ke bupati ya. Begitu Itu masa ada orang yang iya kan ini kan selaku
hari ini influencer, Ya. bukan influenza ya. Kita sebagai penyambung aspirasi daripada masyarakat. Aspirasi bukan aspirin ya. Aspirasi. Hah? Jadi menyohanali aspirasi ba anak muda, kalakin muda. Anak muda kaki ya. Jadi muda, baik dia kaki dia ubah. Baik lagi. Muda ibu lagi. Saya berpesan boleh Pak Tuan saya ngomong. Nggak boleh. Ini milik saya ini. Oke baiklah kita izin ya. Harapannya pemuda ini tetap membangkit narasi-narasi progresif, ini yang lebih baik. Kita harus menanam semangat, memupuk optimisme, memantau setiap kebijakan pemerintah, dan pastikan kesejahteraan ini akan terwujud jika kita serius melihat persoalan, bukan hanya persoalan hari ini saja, sampai kapanpun, sampai matahari terbit sebelah mana, sampai kiamat dan sampai akhir hayat kita. Kabupaten ini tetap menjadi kabupaten tercinta kita hari ini, Aceh dan Indonesia dan dunia. Insya Kita Allah. tetap harus memantau, memberikan masukan-masukan yang baik. Jika memang masukan ini tidak pernah diterima, kita sudah memilih untuk berdemokrasi. Reformasi kita memberikan ruang kita untuk berpendapat. Ayo suarakan secara luas dan berikan edukasi yang baik terhadap kekuatan rakyat. Berikan rakyat ini dengan dalam bukunya karya Pramudia Anantatur yang diungkapkan oleh Mi, didiklah masyarakat ini dengan organisasi, didiklah pemerintah ini dengan perlawanan yang bagaimana? Kita bermain sebagai orang yang punya intelektual, kita bermain di wilayah yang punya integritas, kita mendidik dengan pemerintah dengan perlawanan, dengan memberikan masukan yang baik. Jika memang pilihan terakhir kita harus turun ke jalan, ayo sama-sama kita turun ke jalan. Nah, begitu saja. Wah. Oke baik, sahabat muda sekalian, berarti Ketum Mahzal tadi itu sudah menyampaikan sedikit banyaknya tentang PD. Mudah-mudahan PD ini cepat sembuh, cepat membaik, dan video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap terus memantau kebijakan pemerintah, tetap optimis, tetap kritis, ya, jangan loyo. Jadi perkembangan PD ini tergantung semangat daripada pemuda dalam mendorong pemerintahan. Kalau tidak didorong itu tidak akan jalan. Seperti halnya mobil berjalan dengan adanya bensin, ada pembakarannya. Nah, juga anak muda ini sebagai pembakarnya tetap membangun, tetap memfasilitasi, baik itu dalam hal kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Pokoknya pantau lah, ya, tetap kritis. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan pada hari Muda ini. Mungkin siaran langsung ini akan kita aktifkan lagi nanti malam ataupun esok hari. Tetap di di Facebook kami ya, di Mustafa Al-Suruz. Promo. Nanti juga bakalan kita undang ketua-ketua KP lain yang ada di PD. Ini versi ketua umum MI Jabang Sigi. Ya. Jadi cukup sekian, terima kasih atas dukungan daripada kawan-kawan semua dan telah menyimak dari tadi. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.